Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak Ibu-Ibu, sebelum kita kaji tafsirnya, kita baca dulu surat Al-Baqarah ayat 124 ya. Ikutin bacaan saya, diperhatikan makharijul hurufnya, panjang pendeknya, dan waqafnya beserta ibtida'nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi dhalimin. Qala la yanalu ahdi dhalimin. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وَأَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. وَأَهِدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا. قال ومن كفر فأمتعه قليلا
قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Jadi sekelas Nabi saja oleh Allah diuji. Padahal Nabi Ibrahim itu yang kita ketahui Khalilullah. Apa artinya Khalilullah, Pak? Kekasih Allah. Masih diuji. Padahal kekasihnya. Bagaimana dengan kita? Tapi ketika kita berbicara tentang ujian itu, ya ujian ini sesuatu yang pasti, yang nggak bisa kita tolak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Ankabut. Coba Bapak buka surat Al-Ankabut ayat yang kedua ya. Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira cukup dengan mengatakan ya beriman, kemudian kami tidak uji mereka. Jadi ayat ini secara tegas bahwa konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya diuji. Makin tinggi ujiannya, makin tinggi imannya, makin berat ujiannya. Maka ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddul bala al-anbiya. Ujian yang paling berat ya ujian yang Allah berikan kepada para nabi. Kenapa para nabi ujiannya berat, Pak? Karena imannya kuat, imannya tinggi. Ada orang yang berkata, kalau begitu iman saya nggak usah tinggi-tinggi lah Ustaz. Biar ujiannya tidak berat. Itu gimana menurut Bapak? Gimana Pak? Boleh nggak kayak gitu? Ya itulah ketinggian nggak tahu. Terkadang di antara kita itu menganggap bahwa ujian ini ya sesuatu yang jelek. Kan begitu Pak ya? Padahal enggak Pak. Dengan Allah memberikan ujian berarti Allah sayang kepada kita. Disebutkan dalam sebuah hadis ini sahih Pak. Man yuridillahu khairan yusibhu minhu. Barang siapa yang ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mengujinya. Ya, barang siapa yang ingin dikehendaki kebaikan apa Pak? Allah akan mengujinya.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, ya tentunya kita harus mau ketika Allah menguji kita. Dan bahkan dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, lalu kita bersabar, apa Pak? Pahalanya Pak? Dosa-dosanya diampuni. Dosa-dosanya terhapus Pak. Asalkan sabar. Coba buka lagi surat Al-Baqarah ayat 155. Kalau kajian saya, ibu dan bapak saya buat nggak ngantuk. Kenapa nggak ngantuk Pak? Disuruh megang mushaf dan disuruh nyari ayatnya, nggak ngantuk Pak. Ini hikmahnya kalau kita ngaji ada pegangan. Makanya kalau ngaji diusahakan kajian kitab aja, biar bapak nggak ngantuk. Ya, surat Al-Baqarah ayat 155. Coba bapak dan ibu perhatikan di ayat ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang saya perlu tekankan di sini adalah bapak perhatikan kalimat terakhir itu, ayat terakhir itu. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Jadi di ayat yang pertama Allah sebutkan di sini, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dan kami pasti akan menguji kalian. Nah, berarti ujian sesuatu yang pasti. Dengan apa Allah menguji kita? Pertama, dengan ketakutan. Yang kedua, dengan kelaparan, walju'. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, dengan kekurangan harta. Yang keempat, wal anfus, jiwa, kematian. Baru yang kelima, wa thamarat, buah-buahan. Nah, kemudian Allah tutup wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar enggak ketika diberi ujian dari yang 5 ini? Bapak tahu kan pahala orang yang sabar seperti apa? Pertama, pahala orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi ketika Allah bersama dengan kita karena kesabaran kita, ya sudah, apa yang kita inginkan Allah akan penuhi. Yang kedua, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu tanpa batas. Makin kuat kesabaran kita, maka semakin besar pahala. Tapi menjadi orang yang sabar tidaklah mudah, berat. Sulit Pak menjadi orang yang sabar itu. Dan bahkan orang yang sabar itu juga ditolong oleh Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah kesabaran dan salat itu sebagai penolong kalian. Jadi ujian sesuatu yang pasti. Lalu ujian-ujian apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama adalah ujian berupa perintah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim agar menyeru umat manusia berhaji ke Baitullah. Dan oleh Nabi Ibrahim dilaksanakan. Jadi ajakan pertama itu Pak, haji ke Baitullah, itu ajakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba Pak kita lihat ajakan awal dari Nabi Ibrahim. Sekarang coba orang yang berhaji Pak, gimana Pak? Sampai
penuh, ngantri berpuluh-puluh tahun. Itu kan ajakan Nabi Ibrahim, ngajak orang untuk ibadah ke Baitullah. Begitu juga kita harus banyak-banyak ngajak orang kepada kebaikan. Jadilah manusia pelopor kebaikan. Tadi saya ketika sampai ke sini, saya bicara sama siapa? Oh, ini kelihatannya banyak jamaah baru nih, wajah-wajah baru. Yang sebelumnya ya saya belum lihat, ini ada wajah-wajah baru. Alhamdulillah, berarti ada peningkatan jamaah. Nah, kita harus menjadi pelopor kebaikan, Pak, ngajak orang masjid. Ayo Pak, ngaji ke masjid Pak. Cuma seminggu 2 kali Pak, nimba ilmu Pak. Sayang, kita sudah memiliki masjid tapi tidak dipakai untuk tholabul ilmi. Di samping kita sholat Pak, bonusnya ada sarapannya Pak. Sarapannya langsung habis subuh langsung datang Pak. Enggak Bapak enggak nunggu-nunggu. Kalau di masjid-masjid yang lain sarapannya habis subuh datang Pak. Kalau di sini habis subuh udah datang. Memang luar biasa Masjid Nurul Iman. Iya, itu Nabi Ibrahim. Yang kedua, Allah uji Nabi Ibrahim dengan apa? Dengan larangan. Taat enggak terhadap larangan Allah, diuji. Kan ujian itu kan ada 3 Pak. Macam ujian ada 3 kan? Ada ujian perintah, ada ujian apa Pak? Larangan, dan ada ujian apa? Ujian apa Pak? Hah? Musibah. Jadi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan larangan. Karena di masa Nabi Ibrahim itu Pak, berhala-berhala banyak sekali. Termasuk bapaknya juga seorang pembuat berhala. Sabar enggak dia? Bisa enggak meninggalkan sesembahan berhala itu? Ujian. Kemudian ujian juga yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, diuji dengan api Pak. Ketika Nabi Ibrahim membakar berhala-berhala itu, lalu dia menerima konsekuensinya, akibatnya akhirnya dia dibakar oleh raja siapa Pak? Oleh Raja Namrud, dibakar oleh api hidup-hidup. Tapi apinya tidak panas, apinya dingin. Diuji oleh Allah. Kemudian juga diuji, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Nah, ini ujian yang tidak kalah juga beratnya. Gimana coba? Diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih apa? Anaknya. Berat nggak Pak? Hah? Berat ya Pak? Tapi oleh Nabi Ibrahim dijalankan ya? Dijalankan. Karena dia tahu Allah menguji dirinya itu ya untuk melihat dia taat atau tidak. Kan begitu Pak? Dia bersabar atau tidak? Dia menerima atau tidak? Kan begitu. Hikmah dari ujian yang Allah berikan kepada kita kan itu, Pak. Minggu yang lalu saya diuji, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan gigi bungsu bolong.
Kata dokternya ini harus dicabut. Istri saya bilang, saya ingin lihat seperti apa ayah ketika dioperasi nanti. Sabar atau tidak? Saya ingin ngetes nih, saya ingin nguji ayahnya. Saya bilang, kamu udah pernah dioperasi gigi bungsu? Sudah. Benar Pak, 2 jam saya mangap Pak. Lama Pak pekerjaannya. Habis dioperasi, suruh nekat apa tuh? Kapas. Kalau masih berdarah harus ini lagi. Saya bilang ke istri saya, udah nggak kuat lagi, saya sakit banget. Kata istri saya, nggak lolos seperti dia. Saya awalnya dari klinik itu pulang ke rumah, gitu, nyetir mobil diam, sampai ke rumah, sampai saya bilang ke istri, ambil es, sudah nggak kuat lagi. Itu Pak. Oh berarti kata istri masih ada ngeluhnya juga Pak Ustadz ini. Ya kan begitu Pak ya. Allah kan memberikan ujian kan ingin melihat kita kan sabar atau tidak, menerima atau tidak. Tapi Nabi Ibrahim tidak Pak. Ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, laksanakan tanpa berpikir panjang. Ia sampaikan. Mungkin kalau kita yang diperintahkan gimana Pak? Udahlah nggak usah disampaikan daripada dia stres ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah dengan bulan, matahari dan bintang. Maksudnya gimana Ustaz? Nabi Ibrahim diuji dengan bulan, matahari dan bintang. Ada yang bisa jawab? Waktu kecil dia belum tahu apa yang harus disembah, dia sembah bulan, matahari, bintang. Asalnya dia berpikir itu Tuhan. Ternyata begitu redup, dia tidak abadi. Ya, itu jawabannya. Jadi dia belum tahu Pak. Belum tahu dia Tuhannya. Maka ketika dia melihat bulan, dia berkata, "Hada Rabbi," ini Tuhan. Ketika bulan itu sinarnya hilang, dia melihat matahari, hada Rabbi, ini Tuhanku, ini Tuhan. Ketika sudah menjelang malam, sinarnya hilang, kemudian dia melihat bintang, hada Rabbi, ini Tuhan. Diuji Pak, begitu Pak. Enggak langsung melihat bulan, wah ini bulan ini sinarnya menerangi dunia, kemudian dia langsung percaya, oh ini Tuhan. Enggak begitu. Nabi Ibrahim ini menggunakan akalnya Pak, untuk mencari apa? Untuk mencari kebenaran. Dan ujian yang terakhir adalah ujian diperintahkan untuk berhijrah. Berhijrah ke tanah yang kering. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Disuruh bawa istrinya pula dan anaknya yang masih kecil. Disuruh hijrah ke mana Pak? Ke Mekah. Sudah berada di tempat-tempat yang di sebelumnya tempatnya kan nyaman ya kan. Di Palestina tiba-tiba disuruh hijrah ke tanah yang kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada buah-buahan, tidak ada air. Yang menarik itu Pak, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk hijrah oleh Allah, dia hanya menyampaikan kepada istrinya dan anak-anaknya, ayo kalian ikut saya. Tapi istrinya Pak luar biasa ini, Siti Hajar ini. Istrinya bertanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Iya, ini perintah Allah. Istrinya nggak langsung banyak komentar, langsung sami'na wa ata'na. Coba kalau bapak misalnya dipindahkan tempat kerjanya ke daerah pelosok, ya kan, bapak kerja yang awalnya enak-enak di Jakarta atau di Bekasi, tiba-tiba bapak dipindah ke daerah
yang benar-benar nggak nyaman lah. Bapak bilang kepada istrinya, ayo mama ikut saya. Istrinya mau apa enggak? Enggak ada. Apalagi bapak cerita dulu sebelumnya, tempatnya nggak enak mah. Saya cuma dikasih satu kamar, itu pun nggak ber-AC lagi. Kamar mandinya di luar. Pokoknya nggak ada apa-apa deh. Mau nggak? Tapi kalau Siti Hajar tidak, Pak, dia bahkan yang mencari airnya agar dia bisa minum, anaknya bisa minum kan. Siti Hajar kan lari kan dari Bukit Sofa ke Marwah. Itu asal usulnya air Zam-Zam. Ini ujian, Pak. Dan juga Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, diperintahkan untuk berkhitan. Ujian juga. Kapan Nabi Ibrahim dikhitan, Pak? Nabi Ibrahim dikhitan itu usianya sudah 80 tahun. Bapak bersyukurlah berkhitannya di waktu masih kecil. Dikhitannya Nabi Ibrahim itu bil qudum, dengan menggunakan kapak. Iya, itu ada hadisnya, hadis yang diriwayatkan hadis riwayat dari Imam Al-Baihaqi. Jadi Nabi Ibrahim dikhitan oleh Allah ketika usianya 80 tahun dengan menggunakan kapak. Diuji juga dengan apa? Dengan amalan-amalan sunnah. Ya, diuji dengan amalan-amalan sunnah seperti apa, misalnya memendekkan kumis, berkumur, menghirup air ke hidung, siwak, ya, memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, khitan, bercukur bulu ketiak, dan membasuh tempat buang air besar dan kecil. Ini ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Fa'atammahunna. Nabi Ibrahim ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya apa? Fa'atammahunna. Maka dia melaksanakannya dengan sempurna. Tidak ada yang terlewatkan. Karena Nabi Ibrahim bisa melaksanakan ujian-ujian yang Allah berikan semuanya kepadanya. Oh, ini orang hebat nih, lolos berarti diuji dia. Kemudian Allah berkata, inni ja'iluka linnasi imama. Lanjutan ayatnya, Pak, diperhatikan, Pak. Ya, qala inni ja'iluka linnasi imama. Karena engkau wahai Ibrahim lolos dengan ujian-ujian yang aku berikan kepadamu, maka aku ingin menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia, atau sebagai suri tauladan, ya, bagi seluruh manusia. Ini, Pak. Jadi ini penting. Ketika dia udah lolos, diuji dengan berbagai macam ujian, nah baru Allah kasih hadiah ini. Sekarang aku ingin angkat kamu menjadi pemimpin, menjadi uswatun hasanah bagi seluruh manusia. Dan tentunya kita, Pak, diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti, ya, Nabi Ibrahim itu uswatun hasanah kita nih, Pak. Sama seperti Nabi Muhammad. Dan bahkan di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Muhammad pun diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad kita ini diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim, menjadikan Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Di antara panutan atau uswatun hasanah dari Nabi Ibrahim yang harus kita ikuti, yang pertama adalah mempunyai semangat besar untuk mencari kebenaran. Ini Nabi Ibrahim ini, Pak. Ya, mempunyai semangat besar untuk mencari kebenaran. Meskipun dia hidup di keluarga yang mana keluarganya itu semuanya pembuat patung, dia enggak langsung mengikutinya. Dia cari dulu kebenarannya, menggunakan akalnya. Masa patung dibuat habis itu disembah, gimana ceritanya? Begitu, cari kebenaran.
nggak langsung percaya, Pak. Kita ini sekarang umat Islam ini mudah percaya, itu masalahnya. Tidak mau mencari dulu kebenarannya, langsung dipercaya. Ini kelemahan kita ini umat Islam ini, Pak. Apalagi ada berita-berita itu di media tanpa dicek dulu kebenarannya, tanpa diklarifikasi dulu, kalau bahasa Qur'annya tanpa ditabayyun dulu, baru di-share ke yang lain. Hati-hati, Pak. Khawatir itu masuknya kepada ghibah dan fitnah. Hati-hati. Yang suka main medsos tuh. Dicek dulu kebenarannya, hati-hati. Apalagi mohon maaf, yang di-share itu terkait masalah agama, jangan langsung main kita share, cek dulu kebenarannya, tanya ke Ustadz. Ustadz, ini benar nggak hadisnya? Dicek. Kemudian di antara panutan atau uswatun hasanah dari Nabi Ibrahim yang harus kita ikutin, yang kedua adalah menggunakan akal dalam mencari kebenaran. Kemudian yang ketiga, sabar di dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Ini harus kita contoh ini, Pak. Yang keempat adalah, ini yang menarik, menempatkan Allah di atas segalanya. Bahkan Allah harus kita lebih cintai dari siapapun, termasuk diri kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, Allah. Maka kalau kita belajar tentang urutan mahabbah itu, Allah itu berada di urutan pertama, Pak, yang harus kita cintai. Tapi kalau kita, mohon maaf, Allah kita cintai setelah diri kita, setelah anak kita, setelah istri kita, maka Allah akan membuat apa, Pak, kepada kita perhitungan. Coba buka surat At-Taubah. At-Taubah ayat 24. At-Taubah ayat 24. Coba dibaca suaranya yang keras. At-Taubah ayat 24. Silakan dibaca. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Gimana? Jelas nggak ayatnya? Jelas ya? Katakanlah Muhammad kepada seluruh manusia, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Allah, Pak, yang menjadi prioritas pertama. Jadi Nabi Ibrahim ini ya uswatun hasanah yang harus kita ikuti dari beliau, apa? Menempatkan Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Ini penting ini, Pak. Allah, apa yang diperintahkan Allah, ya ikutin. Jangan mengikuti perintah yang tidak diperintahkan oleh Allah. Misalnya contoh, kalau Allah memerintahkan kita agar kita mencintai orang-orang yang beriman, Allah memerintahkan kita agar kita berloyalitas kepada orang-orang yang beriman, ikutin.
Tapi kalau Allah mengatakan jangan berloyalitas kepada orang-orang kafir, jangan diikutin. Ini gimana? Allah sudah jelas mengatakan jangan berloyalitas kepada orang-orang kafir, anak kepalanya dicium pula. Lah, ini benar nih Pak. Hati-hati. Hati-hati. Ini jelas ini Pak. Allah hanya memerintahkan kita berloyalitas kepada orang-orang yang beriman. Jangan pernah berloyalitas kepada orang-orang kafir. Kita ini umat Islam ini memiliki marwah, Pak. Harga diri, Pak. Toleransi di dalam Islam diajarkan, tapi jangan kebablasan. Apalagi ini mohon maaf, imam besarnya. Mana coba? Na'udzubillahi min dzalik. Sedih Pak ketika kita melihat umat Islam. Nabi ini memperjuangkan umat Islam ini agar memiliki izzah, memiliki kemuliaan, ya, agar umat Islam ini disegani, ditakutin. Malah sekarang umat Islamnya seperti itu. Ya, jelas Pak ya? Jadi menempatkan Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku hendak menjadikan engkau sebagai pemimpin. Nabi Ibrahim menawarkan diri lagi, Pak. Qala wa min dzurriyyati, dan juga anak cucuku. Wahai Rabb, ya Allah, engkau kan menjadikan aku sebagai pemimpin. Aku ingin dong anak-anak dan cucuku juga menjadi pemimpin sama seperti diriku. Itu wajar Pak. Kalau ada bapak ingin anaknya menjadi pemimpin itu wajar. Naluri seorang ayah, nggak usah disalahin bapak itu. Wajar. Benar nggak Bapak? Jangan bapak salahin. Itu naluri seorang ayah seperti itu memang. Bapak kerja di pajak, pingin kan anaknya juga kerja di pajak. Bapak jadi angkatan darat, pingin kan anaknya juga ngikutin bapak. Bapak jadi PNS, pingin kan anaknya juga jadi PNS. Bapak jadi dokter, pingin kan anaknya jadi dokter. Bapak jadi presiden, pingin kan anaknya juga jadi presiden. Itu wajar naluri seorang ayah, nggak usah dibantah. Ini dalilnya. Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, qala wa min dzurriyyati, aku ingin ya Rabb, anak-anak dan keturunanku itu menjadi sepertiku, menjadi pemimpin. Dikabulkan oleh Allah. Iya. Aku perkenankan permintaanmu wahai Ibrahim, tapi ada syaratnya kata Allah. Apa syaratnya? Qala la yanalu ahdid dzalimin, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Karena tidak semua keturunanmu itu baik wahai Ibrahim. Keturunanmu itu ada yang baik, ada yang tidak baik, tapi yang menjadi pemimpin yang mengikutimu hanya dari keturunanmu yang baik-baik saja. Nah, itu maksudnya gitu, Pak. Jadi kalau kita ingin hendak menjadikan keturunan kita mengikuti jejak kita, lihat dulu anak kita ini baik atau tidak. Kalau nggak baik jangan dipaksakan. Apalagi belum cukup. Saya nggak bilang Bapak, yang bilang Bapak. Saya nggak bilang, yang bilang Bapak. Saya nggak bilang. Undang-undangnya ganti, Pak. Saya nggak bilang, bilang Bapak ya. Jadi seperti itu, lihat dulu. Jadi seperti itu. Iya. Saya tuh punya teman kiai besar di Jawa Timur. Jadi beliau ini ingin Pak, anaknya itu meneruskan dia. Tapi dia sadar anaknya nggak mampu di bidang agama, dia mampunya anaknya di bidang umum.
Nggak bisa, diajarin kitab nggak bisa-bisa. Padahal sudah saya seluruh ustadz-ustadz itu sudah suruh ngajarin dia, nggak bisa. Ahlinya memang di umum, ya sudahlah. Jadi akhirnya penerusku adalah menantuku sendiri. Anakku tetap saya suruh kuliah di jurusan umum, nggak memaksakan seperti itu. Ya, cukup pembahasan kita pada hari ini cukup 1 ayat aja. 1 ayat, tapi amalkan ya Pak ya. Ya, amalkan ya. Amalkan 1 ayat. Belajar tafsir begini nih, Pak Bu ya. Jadi 1 ayat kalau kita jelaskan, Masya Allah. Masya Allah. Coba kalau Bapak baca tafsir sendiri gimana? Bisa nggak dapat penjelasan banyak? Nah, makanya saya sarankan, Bapak kan punya HP dan Ibu itu punya HP ya kan? Nah, buka Play Store, download Tafsir Ibnu Katsir. Nah, jangan download yang lain ya, tapi download apa? Tafsir Ibnu Katsir. Di situ lengkap banget, Bapak baca sendiri. Agar wawasan ya, pemahaman kita terhadap Al-Qur'an itu berkembang ya. Cukup, ada pertanyaan? Silakan. Sudah? Ya. Jadi kalau di Al-Baqarah orang mencintai harta, anak dan sebagainya harus bermotivasi. Kita siapa yang apa itu? Sama banyak dari orang tua kita yang selalu mau anaknya itu apa masuk juga. Ya. Pengertian fasik itu pengertiannya adalah al-khuruju an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Kalau ada orang misalnya mencintai anaknya, mencintai orang tuanya, tapi tidak melalaikan kewajibannya terhadap Allah, ya nggak fasik. Ya kalau dia membanggakan wajar, manusiawi. Tapi dia membanggakan niatnya apa dulu? Kalau niatnya sombong ya jatuh-jatuhnya dia fasik, kan dilarang sombong kan begitu. Tapi kalau membanggakan tidak ada niatan sombong, hanya sebagai naluri seorang ayah, oh anak saya kuliah di sini, alhamdulillah berprestasi, ya hanya bangga untuk kepada anaknya, naluri seorang ayah, yang nggak fasik. Tapi kalau bapak diniatkan dengan sombong, itu saya punya tetangga, saya kasih tahu kalau anak saya diterima di kedokteran, misalnya, biar dia tahu, tak apa-apa sesekali sombong, itu fasik. Ya, ada lagi? Silakan ibu-ibunya ada. Kalau tafsir nggak ada pertanyaan, kalau fikih banyak pertanyaan. Nah itu, kenapa saya senang ngisi tafsir? Karena nggak ada pertanyaan. Kalau ngisi fikih itu bisa persiapannya itu bisa semalaman itu Pak. Makanya Bapak lihat ustadz fikih itu kalau ngisi itu ngantuk-ngantuk itu. Karena persiapan, pertanyaan, akidah itu. Bahkan di masjid itu pernah terjadi itu sampai selesai kajian itu jam 7 Pak. Jam 7 karena nanya terus. Ada Bapak? Nggak ada ya? Ini cukup sudah masuk suruh? Sudah ya? Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.